Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Zara di video kali ini. Video kali ini Zara akan menjelaskan materi tentang bentuk interaksi keruangan dan kerjasama antar negara. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, jasa, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. Yang pertama atau yang A ada perpindahan penduduk atau yang disebut dengan migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan yang orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal yaitu yang pertama, migrasi yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri baik sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua, emigrasi. Emigrasi yaitu mobilitas orang yang dalam negara luar ke luar negara, baik sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga ada urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang ketiga itu uralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima ada transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang bersifat menetap. Yang keenam ada evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana dalam alam atau masalah keamanan lainnya. Yang ketujuh adalah sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan. Yang kedelapan ada komunitasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen. Yang B ada komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pertukaran informasi. Yang pertama ada siaran televisi yang menyiarkan kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua ada streaming, berbagai platform streaming di dunia. Internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang D, kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem berpolitik luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan Institut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah mulai sejak Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan di Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang humanis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat hidup berdampingan dalam keragaman. Penolakan penggunaan kekerasan serta mengadakan konsultasi dan konsensus dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak negara tersebut. Yang A, motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 1. Menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami kegagalan panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. Yang kedua, menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Yang ketiga, kesejahteraan. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor atau impor dan manfaat ekonomi lainnya. Yang B, negara-negara yang melakukan kerjasama di Indonesia. Negara-negara yang telah menjalin kerjasama bilateral di Indonesia
Contohnya Afghanistan, Amerika Selatan, India, Mozambik, dan Swedia. C. Bidang kerja sama bilateral. Yang pertama, kerjasama di bidang hukum, kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang pendidikan sosial budaya. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya terdekat. Tujuan utama adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara dari berada di suatu kawasan. Yang pertama ada ASEAN, negara dan tanggal bergabungan. Indonesia tanggal bergabung 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam tanggal bergabungnya 8 Januari 1984. Laos tanggal bergabungnya tanggal 23 1997. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral adalah A. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Yang pertama, struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya antara lain A. Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. 2. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai masalah, di antaranya UNESCO yang menangani pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani di bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah pengungsian. Organisation merupakan organisasi perdagangan di dunia yang memiliki kewenangan pengaturan perdagangan antar negara yang bermarkas. International Monetary atau IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara. D. OIC, Organisasi Kerjasama Islam. Berdirinya OIC bermula saat kejadian peristiwa perbakaran masjid di Accra pada tahun 1969. Pada tanggal 25 September ditandatangani Piagam Pendirian OIC di Maroko. Sekretariat OIC dipimpin oleh seorang jenderal. Contoh kerjasama regional Indonesia. A. ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial untuk memperkuat komunitas Asia Tenggara damai dan sejahtera. Yang kedua adalah mengupayakan kerjasama aktif dan bantuan timbal balik untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, saling memberikan bantuan dalam pelatihan dan fasilitas penelitian di bidang pendidikan. Yang keempat, bekerja sama secara efektif dalam bermanfaat dan perekonomian di industrian. Yang kelima, mengupayakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum. Yang keenam, mempromosikan pertukaran pelajar di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional. Anggota ASEAN yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 2. Asia dan Pacific Economics atau APEC. Anggota APEC yang pertama ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Meksiko, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Filipina, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
Tujuan APEC yang pertama memfasilitasi perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Yang kedua, menjalankan kerjasama ekonomi dan teknik. Cukup sekian penjelasan dari Zara. Mohon maaf apabila ada salah. See you.